tentang pelecehan yang diduga korban sebagai pelakunya. Kita berhasil menemuin dan mewawancarain pengacara yang diduga korban atas nama Nita. Pengacara tersebut mengatakan kita harus mengetahui lokasi tersebut merupakan tempat apa, dan di sana merupakan tanah yayasan kuburan Cina. Kita harus mempertanyakan izin tinggal mereka dan apa pekerjaan mereka. Pengacara juga menyampaikan setelah berjumpa dengan korban atau tersangka di rumah sakit jiwa, menceritakan kronologis pada saat kejadian itu korban atau tersangka melaporkan langsung ke ET-nya atas nama Pak Helmi. Dia bercerita dia sudah menjadi korban pemerkosaan terhadap anak-anak. Karena pelakunya anak-anak itu termasuk juga anak Pak RT Helmi, makanya pertemuan itu ditunda besoknya. Dan dari keterangan investigasi kami yang cukup akurat menyampaikan di sana sudah diakomodir atau diset, termasuk juga istri korban atau tersangka ini diset. Kenapa diset seperti itu? Takut diusir karena suami dari korban atau tersangka ini merupakan pelaku pembunuhan bayi genosipin. Takut ini terkorek semua, makanya mereka membuat skenario seperti apa kejadian ini seperti ini. Kita ada mewawancarain pengacaranya. Prosedur penangkapan yang dilakukan pihak kepolisian daerah Jambi atau Polda Jambi diduga tidak sesuai SOP yang dipakai terkait pelaporan 11 anak yang diduga dilecehkan terhadap Nita. Pasalnya Polda Jambi diduga menangkap tidak ada surat perintah. Menurut keterangan di lapangan salah satu anggota Polda yang turun menyampaikan terlapor diminta keterangan selama 2 jam. Ternyata tidak. Di sisi lain terlapor memiliki anak bayi berusia balita 11 bulan yang masih disusuin ASI. Malamnya korban Nita dijadikan tersangka imbas berita yang viral serta berita yang tidak berimbang. Tanpa mencari kebenarannya, bahkan media besar ikut memviralkan tanpa bukti yang valid dari 2 narasumber berbeda-beda, hanya fokus terhadap laporan Polda. Padahal ada laporan Polresta juga lebih dulu melaporkan terkait pemerkosaan anak. Imbasnya Nita menjadi korban. Belum tentu dia melakukannya. Keluarga korban menjadi drop saat pemberitaan menyudutkan keluarga korban secara sepihak tanpa konfirmasi. Nita korban atau diduga tersangka telah melaporkan ke Polresta tanggal 3 Februari 2023 tepatnya jam 1 siang di Jambi terkait Nita diperkosa 2 anak remaja serta sisanya anak-anak. Untuk selanjutnya kami dari pihak kuasa hukum akan menanyakan lagi berdasarkan dari pengakuan si Nita tertanggal 3 dia ada membuat laporan di Polresta atas pelecehan perkosaan, mengingat di situ sudah ada visum. Selanjutnya hasil visum nanti kami ingin tahu perkembangannya di Polresta. Berdasarkan itu nanti baru kami akan melaporkan lagi, minta ditindaklanjutin dan kami akan memberitahukan kepada proses di Polda. Visum yang kedua sudah berlangsung juga ya? Kalau yang kedua belum ada dari informasi dari klien kami. Hanya yang pertama masalah visumnya pertama tertanggal 3 itu 3 Februari. Itu barang bukti yang diserahkan di Polres itu ada katanya baju-baju sama ada juga sperma yang diduga anak remaja ya? Ya, jadi gini, yang ada di Polresta itu adalah salah satu bukti-bukti pada saat laporan tertanggal 3. Termasuklah yang katanya ada sedikit ya sperma, sudah ada juga, terus baju-baju yang kena robek itu pun sudah ada bukti-bukti. Saya rasa berdasarkan itu sudah cukup kuat bahwa di dalam kasus ini tidak ada yang namanya klien kami melecehkan
anak-anak yang di bawah umur. Dan perlu kita ketahui semua, daerah di situ pun termasuk daerah yang sangat rentan ya, dan terhadap anak-anak di bawah umur. Karena daerah sana kalau secara pengetahuan kami, sudah kami terjun ke lokasi, itu daerah hitam. Nah, jadi menurut klien kami juga, satu kebiasaan memang anak-anak itu sudah sangat luar biasa, keluar masuk ke kamar pribadi terhadap klien kami. Terakhir Kak, pertanyaan terkait berita yang tidak berimbang. Sedikit apa statementnya Kak? Ya, memang selama ini kami merasa juga selaku kuasa hukumnya sangat tidak berimbang dengan berita-berita yang sudah tersebar. Tapi sudah ada sebagian penjelasan dari salah satu dari kuasa hukum di Tidiwan itu menjelaskan bahwa tidak ada yang namanya klien kami itu melecehkan anak-anak yang di bawah umur tadi. Nanti bisa kita buktikan itu mungkin sekarang lagi dalam proses terhadap klien kami yang sampai saat ini pun masih dalam status pemeriksaan di rumah sakit jiwa. Berdasarkan ini nantilah kami akan menindaklanjuti terhadap berita-berita tersebut, dan insya Allah mudah-mudahan berita-berita itu tidak benar ya terhadap klien kami. Jadi bisa nanti kita langsung wawancara terhadap klien kami. Kita sangat mau menunggu. Yang pada intinya kami tetap berusaha, memang mohon untuk media berita-berita itu untuk diseimbang, jangan berdasarkan terhadap dari pihak-pihak yang pihak-pihak dari pelapor, karena klien kami juga kan ada juga bikin pengaduan ke Polresta untuk ya sampai ke sana lah untuk mencari berita yang sebenar-benarnya. Cukup Kak. Adik ketahuin rumah itu memang kacanya pecah atau memang seperti apa kondisi rumah saat kan kemarin masih ngambil barang-barang kan? Macam mana? Waktu kami ngambil barang-barang, kaca yang pecah itu belum ada sama sekali. Termasuk lubang-lubang yang di dinding ya? Iya, termasuk lubang-lubang itu. Karena sebelum itu kami setiap hari ke situ ngantarin barang jualan untuk adik kami. Setelah tim Polda rekonstruksi, ada pecahan kaca itu untuk supaya bisa mengintip ya, termasuk dinding itu ya? Iya. Yang adik ketahuin terkait kondisi memang kasus ini seperti apa? Apakah memang berita itu benar atau enggak? Itu sama sekali tidak benar. Adik kami dituduh difitnah.